Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mengajikan hasil diskusi kelompok kami melalui PPT berikut. Kali ini kami akan membahas bioteknologi perikanan dan kelautan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Andini Ananda Putri. Yang kedua, Diani Citrarosi. Yang ketiga, Elmita Fitri Pertama. Yang keempat, Femel Fajria. Yang kelima, Salsabila Gadis. Dan yang keenam, Sandra Monica. Dan yang terakhir, Wega Deska Putri. Baiklah, langsung saja kita kepada materi pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Femel Fajria. Kepada Femel dipersilahkan. Baiklah, saya Femel Fajria, NIM 1803, akan menjelaskan materi pertama mengenai bioteknologi di bidang perikanan. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Berikut adalah contoh atau gambaran dari budidaya ikan. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai bentuk penerapan bioteknologi di bidang perikanan. Yang pertama yaitu bioteknologi pada rekayasa genetika ikan. Genetika merupakan salah satu ilmu dasar yang penting untuk menjelaskan berbagai pola pewarisan gen dalam populasi. Genetik, fenotip, kualitatif dan kuantitatif yang mengekspresikan sifat unggul dan landasan teori dari program seleksi atau program persilangan antara spesies atau famili. Gen dan kromosom ikan direkayasa untuk dimanfaatkan keterkaitannya dengan seleksi fenotip kuantitatif dan fenotip kualitatif bagi teknik branding ikan untuk mendapatkan sifat-sifat superior yang diwariskan dari induk dengan seleksi gen unggul kepada keturunannya. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Femel yang telah menjelaskan materi pada slide pertama hingga keempat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, yaitu Andini Ananda Putri. Kepada Andin dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu bioteknologi pada budidaya ikan pasca panen. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi sehingga menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh produk dalam bidang perikanan yang dihasilkan melalui konsep dan prinsip bioteknologi dengan menggunakan mikroba seperti peda, kecap ikan, dan terasi ikan. Dalam perikanan, probiotik menghasilkan komposisi zat makanan yang lebih sederhana seperti asam amino, asam lemak, gula-gula sederhana, vitamin, dan mineral organik. Probiotik juga digunakan untuk produk perikanan seperti terasi, pekasam, vaksin untuk ikan, pakan ikan, dan lain-lain. Berikut peranan mikroba tersebut yaitu penghancur limbah organik, resiling hara, merangsang pertumbuhan, dan biokontrol patogen. Yang selanjutnya itu produk bioteknologi pasca panen. Yang pertama, terasi. Proses pembuatan terasi dilakukan secara fermentasi. Selama fermentasi, protein dihidrolisis menjadi turunan-turunannya seperti pepton, peptida, dan asam-asam amino. Yang kedua itu peda. Peda merupakan produk fermentasi dengan bahan baku ikan. Pada umumnya dibuat untuk ikan yang berkadar lemak tinggi.
Selama atau pada waktu fermentasi, akan terjadi perubahan kimia antara lain proses reaksi pada lemak yang memberikan cita rasa khas. Jenis ikan yang dapat diolah menjadi ikan peda antara lain ikan kembung, ikan layang, selar, ikan mas, tawes, dan ikan mujair. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Andin. Selanjutnya, untuk materi berikutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu produk bioteknologi pasca panen. Yang ketiga tadi itu ada bekasam. Itu bahan baku yang digunakan untuk membuat bekasam pada umumnya adalah ikan air tawar. Proses pengolahan ini umumnya menggunakan bahan-bahan tambahan untuk berhasilnya fermentasi, misalnya sumber karbohidrat dan berjalannya anaerobik. Karbohidrat tersebut akan diuraikan menjadi gula sederhana dan selanjutnya menjadi alkohol dan asam. Hasil fermentasi inilah yang akan menjadi bahan pengawet ikan dan juga memberi rasa dan aroma khas. Karbohidrat yang ditambahkan pada umumnya nasi, beras, beras sanglai, dan tape ketan. Berikutnya, produk bioteknologi pasca panen berikutnya yaitu ada petis. Petis ini merupakan produk mirip kecap, tetapi umumnya lebih kental. Dibuat dari pemengkatan air rebusan ikan dalam pembuatan pindang atau pembuatan CBI. Petis merupakan bahan makanan yang umumnya digunakan sebagai perangsang makanan atau bumbu masak yang lebih sedap, bergizi, dan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Yang terakhir itu ada kecap ikan. Kecap ikan ini adalah kecap yang terbuat dari ikan. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diani. Kepada Diani, dipersilahkan. Baiklah, saya Diani Citra Rosi akan melanjutkan materi tentang manfaat bioteknologi di bidang perikanan. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Nah, melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, tahan penyakit, dan sebagainya. Pada tahap pasca panen, hasil perikanan bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transportasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, efek samping bioteknologi di bidang perikanan. Yang pertama, alergi. Gen asing yang disisipkan pada organisme yang menjadi makanan manusia dapat menyebabkan alergi pada individu tertentu. Yang kedua, hilangnya plasma nutfah. Plasma nutfah atau keanekaragaman makhluk hidup dapat musnah akibat dari perkembangan bioteknologi karena hanya mempertahankan organisme yang unggul saja, sedangkan organisme yang tidak unggul akan punah. Yang ketiga, rusaknya ekosistem. Gangguan terhadap kondisi normal, lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diani atas penyampaian materinya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Wega. Kepada Wega dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wega Rizka Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bioteknologi kelautan. Bioteknologi kelautan menurut Luden dan Zilinskas tahun 1995 adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut seperti sel atau enzim untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan atau merekayasa organisme untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari bioteknologi kelautan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada
penyampaian materi oleh Wega. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Sandra. Kepada Sandra dipersilahkan. Saya Sandra Monika, NIM 18031113. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Secara garis besar, industri bioteknologi kelautan meliputi 3 kelompok industri. Yang pertama adalah ekstraksi atau pengambilan senyawa aktif atau bioaktif substance atau bahan alami atau natural product dari biota laut sebagai bahan dasar atau raw materials untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, perekat, film, kertas, dan berbagai industri lainnya. Yang kedua, berupa rekayasa genetik atau genetic engineering terhadap spesies tumbuhan atau hewan untuk menghasilkan jenis tumbuhan atau hewan baru yang memiliki karakteristik genotip maupun fenotip yang jauh lebih baik atau unggul ketimbang spesies yang aslinya. Yang ketiga adalah dengan merekayasa genetik dari mikroorganisme atau bakteri sehingga mampu melumat atau menetralkan bahan pencemar atau pollutants yang mencemari suatu lingkungan, perairan, atau daratan, seperti tumpahan minyak atau oil spills, sehingga lingkungan tersebut menjadi bersih dan tidak tercemar lagi. Industri bioteknologi kelautan belum begitu berkembang di Indonesia, meskipun beberapa perusahaan telah menggali potensinya secara komersil. Potensi sumber daya hayati perairan untuk industri bioteknologi kelautan meliputi yang pertama, industri biopres, yaitu proses yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa seperti bioenergi dari rumput laut dan mikroalga. Yang kedua, industri budidaya organisme perairan dan turunannya, seperti budidaya rumput laut untuk bahan obat dan kosmetik. Yang ketiga, industri pengujian bahan berbahaya pada produksi food melalui metode bioteknologi untuk meningkatkan keamanan dan daya saing ekspor, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Sandra. Berikutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Elmita. Kepada Elmita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan aquaculture masa kini dan masa depan. Kontribusi aquaculture terhadap produksi perikanan dunia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1974, tercatat kontribusi aquaculture terhadap produksi perikanan dunia hanya sebesar 7%. Dan angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 44,14% pada 2014. Indonesia sendiri merupakan produsen nomor 2 terbesar aquaculture dunia, yaitu mencapai 14,3 juta ton. Di bawah Tiongkok yang memproduksi sekitar 58 juta ton. Pendapat Subikjanto 2017. Selanjutnya yaitu tentang teknik perkembangan bioteknologi aquaculture. Pada bidang aquaculture, teknologi rekayasa genetika yang selama ini telah banyak digunakan untuk ikan-ikan konsumsi, yaitu salmon, nila, udang, patin, mas. Ini berguna untuk meningkatkan laju pertumbuhan ikan, mengatur kematangan gonad, diferensiasi seks dan sterilitas, meningkatkan resistensi terhadap patogen, mengadaptasi ikan terhadap lingkungan baru atau freeze resistant, merubah karakteristik biokimia dari daging ikan sehingga menciptakan rasa daging yang diinginkan, mengubah jalur metabolisme sehingga terjadi efisiensi pakan. Pendapat Gus Rini 2012. Terima kasih kepada Elmita yang telah menyampaikan materi kita yang terakhir pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.